Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koleksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh Trijulian SPD JGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sugiono MPD dan pengajar praktik Bapak Yudianto MPD. Dalam pembuatan koneksi antar materi ini berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Tentunya Ki Hajar Dewantoro dan Pratap Triloka keduanya memiliki pandangan yang berkaitan dengan pendidikan dan kepemimpinan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan, mengembangkan potensi diri, dan mencapai kebahagiaan. Sementara itu, Pratap Triloka, seorang pengusaha dan motivator, berfokus pada pengembangan kepemimpinan yang efektif dengan membangun kemampuan dalam pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan kita. Nilai-nilai ini membentuk prinsip-prinsip yang kita anut, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Misalnya, jika nilai penting bagi kita adalah kejujuran dan integritas, maka prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan akan mencerminkan nilai-nilai ini. Kita mungkin akan memilih untuk tidak mengambil keputusan yang akan melanggar integritas kita. Bahkan, jika keputusan tersebut menghasilkan keuntungan yang besar, sebaliknya, jika kita tidak menghargai nilai-nilai ini, kita mungkin akan lebih cenderung mengambil keputusan yang berisiko tinggi dan melanggar nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Bahwa materi pengambilan keputusan sangat relevan dengan kegiatan coaching ataupun bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Saat mengambil keputusan, kita memerlukan pemikiran kritis dan analisis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik berdasarkan informasi yang ada. Coaching dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan ini dan memperbaiki kemampuan kita dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik, cenderung lebih mampu mengelola emosi dan hubungan interpersonal dengan baik. Hal ini akan membantu guru dalam mempertimbangkan sudut pandang dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dari suatu keputusan diambil. Dalam situasi dilema etika, guru yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Mereka dapat mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berlaku, serta menempatkan diri mereka dalam posisi semua pihak yang terlibat untuk memahami sudut pandang masing-masing. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada dasarnya, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika
haruslah kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik atau guru, seharusnya nilai-nilai moral dan etika telah menjadi bagian dari karakter dan prinsip hidupnya. Oleh karena itu, ketika membahas tadi kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik atau guru seharusnya dapat mengacu pada nilai-nilai tersebut. Kemudian, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentunya hal ini didasarkan kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Lalu, apakah tantangan-tantangan di lingkungan kita untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan kita? Berikut adalah beberapa tantangan. Yang pertama ada kompleksitas, kemudian nilai-nilai yang bertentangan, kemudian kurangnya informasi serta adanya tekanan sosial. Adapun kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan, hal ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi cara seseorang memandang suatu masalah etika dan mengambil keputusan. Perubahan paradigma dapat mempengaruhi nilai-nilai dan keyakinan seseorang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara mereka menilai situasi dilema etika dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, perubahan paradigma tentang hak asasi hewan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang perlakuan terhadap hewan dalam konteks etika. Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bahwa pengambilan keputusan dalam pendidikan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada pengajaran yang diberikan dan kemerdekaan yang diberikan kepada siswa. Keputusan tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana harus diajarkan, dan bagaimana siswa dinilai dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Penting untuk mempertimbangkan potensi siswa yang berbeda-beda ketika memutuskan pembelajaran yang tepat. Setiap siswa memiliki keunikan dalam gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengenal siswa secara individu dan membuat keputusan tentang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Lalu bagaimana seseorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentunya seorang pemimpin pembelajaran yang baik harus dapat mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kemampuan belajar, perkembangan pribadi, dan masa depan karir murid-muridnya. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin pembelajaran memutuskan untuk menghilangkan pelajaran seni atau olahraga dari kurikulum sekolah, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kemampuan murid dalam berpikir kreatif dan juga menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Kesimpulan, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa materi ini dengan pembelajaran yang lalu saling berkaitan satu sama lain dan saling berpengaruh ketika dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian koneksi antar materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.